buka materi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya untuk teman-teman, materinya sudah untuk PR kemarin yang tentang Niagara Falls sudah dikirim ke saya. Ya, semuanya sudah bagus sekali. Ya, sudah paham ya. Oke, untuk hari ini kita akan bahas tentang giving announcement. Jadi teman-teman nanti bisa persiapkan buku ya, book atau paper sama alat tulis. Karena nanti di sini ada sedikit semacam exercise ya buat teman-teman, biar nanti teman-teman bisa mencatat ya, karena ini cukup. Oke, saya share teman-teman. Oke, sudah kelihatan? Miss Nafila, Mr. Pramu, sudah ya? Kelihatan. Oke, good. Thank you. Oke, for today saya akan menjelaskan about giving announcement ya. Hari Jumat ini pertemuan keempat ya. This is the fourth material. So I think it's not a complex material ya. Ini tidak terlalu kompleks, it's very simple. Teman-teman mungkin sudah belajar di di sekolah ya. Sebentar. Stop. Sebentar. Kayaknya ada yang aneh. Oke. Oke, untuk giving announcement. Oh, sepertinya tidak bisa ya. Gini aja deh. Nah. Okay. Giving announcement, yeah. Today we are going. There's some kind of content, ya, material. Yang pertama itu ada yang kita akan membahas tentang apa itu announcement, ya. Kemudian yang kedua adalah example-nya, contoh-contoh dari announcement. Kemudian yang ketiga vocabulary exercise, and then the last one is grammar review. Right? Okay, the first one is announcement. Announcement itu apa? Itu adalah pemberitahuan baik secara lisan maupun tertulis ya. So yang baik verbal and baik writing yang ditunjukkan it refers to specific person ya, pada orang lain atau ke khalayak umum, ke publik ya, mengenai suatu informasi tertentu. And then apa aja sebenarnya dari konten dari announcement ya, semacam pengumuman. Yang pertama adalah social function. Nah, social function itu adalah tujuannya. Tujuannya itu apa sih announcement itu? Nah, itu adalah to give information formally to other of certain event. Jadi memberikan informasi secara formal to others, ke siapapun ya, of certain event ya, terhadap kejadian tertentu atau mungkin suatu tujuan tertentu ya. Nah, strukturnya apa aja? Strukturnya yang pertama adalah title, judul. Yes, of course. So you have to write down the title. Ya, harus tulis dulu title-nya itu apa. Ini mau bahas apa sih announcement-nya? Ya, announcement itu bisa seperti pengumuman pernikahan, pengumuman kelulusan, atau mungkin pengumuman kehilangan, missing. Nah, misalkan kehilangan orang atau kehilangan barang atau kehilangan hewan. Nah, itu bisa juga. Jadi harus ada judulnya. Kemudian juga receiver, penerima. Ya, ini mau ditujukan ke siapa? Ya, kalau kalian teman-teman, kalau email ya, sekarang kan email. Ya, yang terhormat siapa ya, atau mungkin badannya sisinya ke siapa, emailnya, alamatnya. Kalau surat tertulis ya, atau mungkin printing ya, ditunjukkan ke siapa, misalkan teman-teman sekolah ditunjukkan kepada siswa, nah dari kepala sekolah. Nah itu ya, itu penerimanya. Kemudian konten atau information, isi atau informasi. Nah, untuk isi atau informasi yang paling penting itu apa? Itu berdasarkan judulnya itu apa. Jadi judulnya tentang kehilangan, ya isinya tentang kehilangan. Atau judulnya tentang pernikahan, misalkan pengumuman ada wedding invitation, ya kontennya tentang pernikahan. Mungkin jadwalnya, schedule-nya kapan, siapa yang diundang, dress code-nya, dan segala macam. Kemudian sender, pengirim. Yang ngirim itu siapa?
ya. Yang ngirim itu keluarganya. Misalnya kalau pernikahan ya keluarga dari pasangan, atau mungkin ada kegiatan event atau acara perlombaan, contoh ya pengirimnya mungkin dari panitianya atau mungkin dari pihak sekolah dan segala macam. Ya itu harus jelas. Identitasnya harus jelas, identitinya harus jelas. Nah, di sini ada contohnya, teman-teman bisa lihat. Mohon maaf ya. Announcement to all staff. Ya, Miss Nafila, can you read this the example of announcement? Can you see it? Okay. Okay, good. It's that time of our year again, as you all know. Christmas is your business scans of the year. Every year, it is a struggle for management and supervisor to find the time and energy to organize a staff Christmas party. This year, we have the seats to the Okay, Christmas keep on. party until after our pussy scan Season. scan season. Season. Lanjut. Yes, continue. Party details. That's count of then Saturday in January, and then beach fun Caribbean special every karaoke and happy dancing. We apologize that the celebration will have to wait until the New Year. Year interested to help out with the every is a sorry, ini apa ya bacanya, Mister? Which one? With the event is encourage. Encourage to call Lucy. Lucy. Yes. Cell phone number is 222222020. It's okay. Sorry. Just go on. Please contact Lucy outside business something this Outside business matter. hour. Thank you. Okay. Sorry. The management. Okay, thank you, Miss Nafila. I'm truly sorry. Ini tidak terlalu clear tulisannya. Okay, this is teman-teman bisa lihat. This is some kind of example of announcement. Ya, announcement to all staff. Ya, kalau teman-teman bisa lihat di sini, sebenarnya staff ini ya berarti ini kayaknya semacam sebuah company, perusahaan yang memberikan sebuah pengumuman ke staffnya. It's that time of year again. As you all know, Christmas is our busy season of the year. Ya, it's that time of year again. Pokoknya setiap tahun lagi, kembali lagi. Ya, as you all know, seperti kalian tahu, Christmas is our busy season of the year. Ya, jadi Natal, ya hari Natal itu salah satu is our ya kita salah satu momen atau event yang paling sibuk ya of the year setiap tahunnya. Ya, ini kayak introduction ya dari sebuah announcement. Kemudian, every year it is a struggle for management and supervisors to find the time and energy to organize a staff Christmas party. Setiap tahun itu ada is a struggle, ya, perjuangan, struggle itu ya atau usaha keras ya untuk bagi manajemen dan supervisor ya to find the time and energy ya untuk mencari waktu dan energinya ya untuk usaha untuk organize untuk mengatur staff Christmas party, jadi pesta Natal untuk staffnya. Jadi memang ada tradisi dari perusahaan itu khusus buat staff, jadi kegiatan Christmas party. This year, tahun ini, we have decided to postpone the Christmas party until after our busy season. Jadi, tahun ini kita memutuskan, we have decided to postpone. Postpone itu artinya dibatalkan. Jadi, diundur, di-cancel. The Christmas party, pesta Natalnya sampai after our busy season. Jadi, setelah musim Natal itu. Karena kan busy ya, sibuk. Jadi, nanti dicari waktu setelah Natal itu, Christmas event. Kemudian party details, date
Ya, jadwalnya kapan? Itu second or third Saturday in January. Jadi hari Sabtu minggu kedua dan ketiga di bulan Januari. Ya, so you can write like this. Tidak harus spesifik ya. Sebenarnya date itu nggak perlu harus tanggal spesifik. Oh, tanggal 5, misalnya hari Sabtu tanggal berapa sekian, bulan apa, tahun berapa. Kalian bisa bikin seperti ini juga nggak masalah. Date-nya itu apa? Oh, di bulan Januari, di minggu kedua atau minggu ketiganya. Biasanya ini unspecific, jadi belum terlalu pasti banget. Nah, itu boleh kalian tulis seperti ini kalau bikin announcement. Semacam perkiraan. Kemudian temanya itu beach, ya, pantai. Kemudian foodnya Caribbean. Biasanya Caribbean itu Karibia. Jadi ada di salah satu pulau di Amerika. Temanya itu makanannya seafood lah ya. Auto mindset kita tuh pantai temanya. Makanan-makanan seafood. Kemudian special eventnya karaoke and happy dancing. Ya, jadi ada semacam kegiatan spesial itu karaoke, ada karaoke-nya sama dansa. And then penutupnya, we apologize that the celebration will have to wait until the new year. Ya, mereka minta maaf ya dari pihak perusahaan manajemen itu minta maaf bahwa perayaan ini harus tunggu sampai tahun baru, until the new year. Anyone interested to help out with the event is encouraged to call Lucy. Siapapun yang tertarik untuk membantu untuk event ini boleh menghubungi si Lucy ya. Lucy's cell phone number is bukan 222 bacanya ya. Bisa dengan 222 juga bisa gitu. Atau 222 juga bisa. Ya. 222 1398 398 ya. Please contact Lucy outside business hour regarding this matter. Ya, bisa kontak si Lucy di luar jam kerja. Ya. Thank you, management. Atau bisa nggak cuma thank you ya, bisa sincerely atau best regards itu juga bisa. Oke. Next. Kemudian language feature ya, unsur kebahasaan. Ya, jadi di sini maksudnya ke grammar ya. Mostly we use simple present and simple future. Yang namanya announcement itu ya mostly pasti ada future ya, karena itu kan sebuah announcement, pengumuman yang akan terjadi, yang akan dilakukan. Ya, pakai simple future, rumusnya apa? Subject plus will plus verb one. Yaitu I will eat, saya akan makan. Atau mungkin contoh kalian bikin announcement, I will, tomorrow we will, misalnya going to trip, misalkan. Kita akan pergi jalan-jalan. Nah, itu kan simple future. Kemudian jenis announcement yang tadi saya jelaskan, ada pemberitahuan atau himbauan, ya. Kemudian ada pengumuman suatu kegiatan atau events, pengumuman orang hilang, missing, ya, missing something, missing someone, ya. You may, and then locker, lowongan pekerjaan, itu yang paling umum. Ya, teman-teman bisa lihat locker, ada lowongan pekerjaan, atau mungkin teman-teman daftar di Edu Project jadi murid, itu juga sebenarnya salah satu announcement buat kalian sebagai murid. Dari siapa? Kepada kalian dari pihak pengurusnya ya, dari komitinya. Kemudian berita duka, and then pernikahan, wedding, ya, undangan resepsi, wedding reception, atau berita duka mungkin ada yang meninggal segala macam. Kalau sekarang mungkin udah lebih ke digital ya, jadi teman-teman mungkin di social media, di Instagram, Facebook, dan tempat-tempat lain itu sebenarnya juga bentuk announcement, ya, itu sudah era modern sekarang. Kalau dulu mungkin masih surat, kalau sekarang udah lebih modern. Kemudian terakhir iklan, advertise. Nah, iklan juga bisa. Iklan bisa bentuk tertulis, bisa bentuk visual. Kalau teman baca koran atau apa, itu kan tertulis. Kalau sekarang udah mungkin visual, kayak semacam ajakan, itu juga bisa persuasif. Oke, paham ya sampai sini ya? Oke, next one. Siapa ya di sini ya? Miss Adia. Nah, welcome Miss Adia. Oke. Miss Adia, minta can you help me untuk baca di sini ada salah satu contoh ya, invitation announcement, boleh silakan Miss Adia. Okay, sir. Thank you. Cancellation of JYJ concert in Singapore. Dear fans and media, this is an official announcement to inform everyone that we have just been notified by CJ's Entertainment, the artist agency of JYJ, that they have decided to cancel JYJ World Tour concert in Singapore, which is scheduled on 23rd April 2011 at Singapore Indoor Stadium. Okay, thank you, Miss Adia. Okay, just one paragraph. Okay, Miss Chelsea, are you there?
Yes. Okay, could you help me to read the second paragraph, please? Bisa baca yang paragraf Okay. kedua. Okay. It is with utmost regret that we have to accept this cancellation notice from the artist agency at this point in time. We have submitted the final plans for stage, seating, and ticketing for the agency's approval so as to proceed with the official announcement on ticket sale. These plans are in accordance with the regulations required by the authorities in Singapore and the budget allocated for the concert. It is most unfortunate that the plans are not approved by CJS and their decision is to cancel the concert. We respect the agency's decision and we great regret we are unable to change their mind but to accept this unforeseen circumstance that is beyond our control. Oke. Bisa dibaca sisanya, okay, nggak masalah, nanggung. We understand this disappointment as well as the inconvenience caused to the cancellation, and we seriously apologize, especially to the fans of JYJ. The management faith in entertainment. Okay, thank you, Miss Chelsea and Miss Adia. Thank you for reading the announcement. Ya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini salah satu contoh announcement cancellation, pembatalan of JYJ concert in Singapore. Ya, by Faith and the Entertainment. Ya, di sini kan kita sudah bahas sebelumnya ya. Ada salah satu unsur, ada yang siapa yang pengirimnya, siapa yang yang menerima, receiver-nya. Nah, di sini salah satu contohnya. Kita lihat ya satu-satu. Dear fans and media, this is an official announcement to inform everyone that we will just be notified by CJS Entertainment, the artistic agency of JYJ, that they have decided to cancel the JYJ World Tour concert in Singapore, which is scheduled on 23rd April 2011 at Singapore Indoor Stadium. Ya, jadi maknanya gini. Jadi ada announcement ya untuk inform everyone bahwa ada notifikasi dari si CJS Entertainment. Ya, yaitu merupakan agensi dari JYJ ini ya, bahwa mereka memutuskan untuk mencancel ya tour konsernya ini, konser dunianya yang seharusnya di schedule di jadwal itu tanggal 23 April tahun 2011 di Singapura ya, tepatnya di Singapore Indoor Stadium. Ya, itu kan awalnya production-nya. Nah, kemudian isinya, main body-nya, it is with utmost regret that we have to accept this cancellation notice from the artist agency at this point in time. Ya, utmost regret ya, penyesalan bahwa kita harus menerima adanya pemberitahuan pembatalan gitu ya dari agensinya saat itu. We have submitted the final plans of our stage, seating, and ticketing for the agency's approval so as to proceed with the official announcement on ticket sale. Jadi mereka sudah submit itu sebenarnya masalah stage-nya, panggungnya, bagaimana untuk artisnya ya, performernya, stage-nya, kemudian seating-nya, kursinya, tiketnya untuk agensi. Approval, persetujuannya, approval itu persetujuan dari agensi. Ya, to process untuk diproses ya with the official announcement on ticket sale. Jadi mereka udah istilahnya udah mempersiapkan semua. Ya, ketika udah siap semua, udah dipersetujui, tiketnya udah bisa dijual, kan seperti itu teknisnya. Nah, these plans are in accordance with the regulation required by the authorities in Singapore. Jadi ada this plan itu accordance with regulation ya, regulasi yang dibutuhkan oleh perizinan ya authorities in Singapore ya. And the budget allocate for the concert. Jadi alokasi budget ya modalnya untuk konser. It is the most unfortunate that the plans are not approved by CJS. Jadi ini satu hal yang tidak diduga, tidak disangka bahwa rencana ini tidak disetujui dari pihak CJS-nya. And their decision is to cancel the concert. Dan keputusannya akhirnya meng-cancel ya konsernya.
And then we respect the agency's decision and with great regret, ya kita menghargai. Jadi si Fate and the Entertainment ini yang dari Singapura ini menghargai keputusan dari agensinya, dari JYG ini dengan penuh great regret, penuh penyesalan. We are unable to change their mind, but to accept this unforeseen circumstance, this is beyond our control. Jadi kita nggak bisa ganti, maksudnya nggak bisa diskusi lagi, udah nggak bisa ada dialog untuk minta penawaran untuk tetap dijalankan, nggak bisa. Jadi emang keputusan mereka ya udah tetap dibatalkan. Change their mind, but to accept, harus menerima untuk hal yang tidak disangka ini ya, circumstances, kejadian tidak disangka ini. That is beyond our control. Ini di luar dari kontrol atau tanggung jawab kita. We understand the disappointment as well as the inconvenience caused due to the cancellation and we sincerely apologize. Ya, jadi ini penutup aja, kita memahami ada kekecewaan ya akibat dari cancellation ini ya, pembatalan, dan akhirnya si pihak Fate and Entertainment tuh minta maaf, apologize. Especially untuk fans dari si JYG. Okay. The management, Fate and Entertainment. Nah, ini contoh dari salah satu announcement ya, cancellation. Jadi menjelaskan semua dari awal pembukaan, introduction, isi sampai penutup. Ya, jadi dijelasin kenapa sih ditutup gitu. Seperti itu cancellation. Nah, di sini ada yang sebelah kiri ya, ada who is the announcement for? Ya, ini buat siapa announcement-nya? Nah, ini buat the announcement for fans and media. Nah, biasanya untuk soal-soal ini kalau teman-teman ngerjain soal bahasa Inggris kan di reading ya. Teman-teman kalau ujian itu ada reading section. Nah, biasanya soal-soal ini suka keluar, dan ini pertanyaannya. Ini buat siapa pengumumannya? Nah, kalau kita lihat dari contohnya, cancellation ini, konser, ya jawabannya the announcement for fans and media. And then, what is the announcement about? Ini mengenai apa? Nah, untuk konser ini, itu mengenai tentang pembatalan, about cancellation of JYC concert in Singapore. Ya. When and where will actually the concert be held? Kapan dan di mana sebenarnya konser ini dilaksanakan? Oh, on April 23rd, ya 23 April 2011 di Singapore Indoor Stadium. Nah, ini sudah ada di announcement-nya gitu. Jadi teman-teman tinggal baca. Jadi harus cepat baca gitu ya. Fast reading itu perlu. Kemudian who wrote the announcement? Nah, ini yang sering sekali. Siapa yang nulis? Kalau mau cari siapa yang nulis, nggak usah lihat isinya ya teman-teman. Lihat aja yang paling bawah, the management. Ya, misalnya kayak gitu. Ya, itu triknya. Si Fate and the Entertainment. Nah, di sini ada vocabulary. Biasanya ini salah satu vocabulary yang diambil dari contoh ini ya. Cancellation ini announcement. Cancel itu verb ya, kata kerja, artinya membatalkan. Kemudian stadium itu stadion ya. Noun. Kemudian approval, persetujuan tadi. Noun itu kata benda. Kemudian proceed, verb itu menindaklanjuti ya, untuk memproses lebih lanjut. Terus in accordance with, itu noun itu sesuai dengan, ya bisa lebih ke aturan ya, atau kebijakan, regulation. Kemudian unforeseen, adjective itu tidak terduga, ya. Kemudian a first come basis, noun itu berdasar pendaftaran dulu, ya. Kemudian tremendous itu adjective itu banyak atau luar biasa. Ya, kalian bisa menggunakan kata tremendous ya, nggak cuma a lot gitu, banyak, luar biasa. Kemudian registration fee, noun itu biaya pendaftaran, ya ini common sekali teman-teman kasih tahu. Kemudian reserved atau dipesan, sudah dipesan. Atau kalau teman-teman bisa pakai kata book ya, di booking, ya booked, sudah dipesan, itu juga bisa. Karena ini formal, jadi kita ngomongnya pakai bahasa formal. Oke, teman-teman. Nah, coba teman-teman bisa saya tanya satu-satu ya. Di sini ada, ini sebenarnya kayak matching, ya teman-teman bisa lihat. Oke, gini aja. Nah, ini adalah matching, jadi nomor 1 sampai 10. Tadi saya tanya. Untuk Miss Adia, oke. Kira-kira nomor 1 jawabannya apa? This annual international conference is usually attended by many participants from various countries. Ya, jadi international conference ini ya, itu biasanya didatangi by many participants from various countries. Jadi banyak sekali partisipan atau peserta dari beberapa negara. Therefore, the committee applies the registration on. Kira-kira jawabannya apa? Sorry sir, untuk arti yang therefore the committee applies the registration on itu apa?
Yang apa? I'm sorry. The meaning yang therefore sampai akhir itu artinya apa, sir? Oh, oke. Untuk yang apa namanya? Untuk yang therefore itu artinya oleh karena itu. Oleh karena itu, the committee itu panitia ya. Committee itu panitia applies the registration, menerima registrasi on apa? Menerima registrasi, maybe stadium. Apa? Stadium? Ya. Oke. It's okay. Jawabannya adalah first come basis ya. Jawabannya first come basis. Yang tadi sebelumnya first come basis itu kayak pendaftar pertama. Kalau teman-teman di Indonesia mungkin kayak tahu ini nggak sih pre-sale gitu, tahu ya istilah pre-sale? Kalau kita ikut event on the spot OTS kalau beli tiket, mana tahu ya? Belum tahu ya, kayak gitu. Belum ya? Ya, biasanya kalau ada event, misalnya ada seminar atau apa, nanti ada pre-sale, jadi nanti ada tiket pre-sale, nanti dari tanggal sekian, atau OTS on the spot, misalkan di hari itu datang ke tempat langsung bayar, ada kayak gitu, first come basis. Kemudian nomor 2, this restaurant is full. Restoran ini penuh. We cannot get any seat, kita nggak bisa dapat tempat nih, as all the table have been, karena semua mejanya sudah di. Nah, Miss Nafila, what is the answer? Miss Nafila, are you there? Oh, tidak ada. Oke, Miss Chelsea? Reserve, sir. Reserve? Yes, good. Ya, jawabannya reserve, sudah di booking ya, sudah dipesan. Ya, jadi ini restorannya penuh nih, kita nggak bisa dapat kursinya karena semua mejanya sudah dipesan, sudah di booking. Gitu. Oke, ini kita cepet ya. Oke, ini kita cepetin aja ya. Ini kayaknya Zoom ini udah membatasi ya, mohon maaf. Nah, biar nggak ribet. Kemudian, before arranging the examination date for the final project, sebelum mengatur jadwal ujian untuk final project, student harus dapat approval, persetujuan dari supervisor. Biasanya supervisor ada pembimbing ya, kayak gitu. Atau mungkin kalau kalian kuliah namanya dosen pembimbing ya, dosen. Nomor 4, this afternoon the football match between Indonesia and Vietnam, ada pertandingan bola antara Indonesia dan Vietnam akan diadakan di Gelora Bung Karno Stadium ya, stadium. Nah, kemudian the seminar participants will get a special rate for, nah special rate itu harga khusus ya. Jadi jawabannya adalah registration fee. Jadi ada harga khusus untuk biaya pendaftaran. Jika mereka bisa bayar dalam 1 bulan sebelum due date ya, sebelum waktu pelaksanaan. Kemudian nomor 6, the headmaster kepala sekolah has to cancel some school program, untuk beberapa program sekolah karena ada perubahan dari funding policy, kebijakan dari pembiayaan ya, dari newly appointed mayor, dari wali kota gitu ya. Arahan dari wali kota. Kemudian nomor 7, even though the Hermit semester project is due next month, meskipun project tengah semesternya dia itu untuk bulan depan, tapi si Fahmida ini is planning to finish it today, berusaha untuk menyelesaikan hari ini. She does this to minimize, dia melakukan ini untuk mengurangi unforeseen, hal-hal yang tidak diinginkan ya, kejadian yang tidak diinginkan. Unforeseen circumstances. Circumstances artinya keadaan. Circumstances. Kemudian nomor 8, the election committee works ya in accordance with the rules and regulation established by the governments. Jadi election ya, pemilihan election itu kayak pemilu itu ya, komite panitia bekerja in accordance berdasarkan rules atau regulasi ya, aturan dan regulasi yang dikeluarkan oleh government, established oleh pemerintah. Nomor 9 itu adalah accordance to the announcement passenger of Garuda Indonesia flight number GA 522 R2 proceed akan memproses to the waiting room. Kemudian yang terakhir adalah announcement about the trip to Borobudur Temple has received tremendous response. Jadi banyak respon yang banyak gitu ya dari beberapa turis. Sekarang grammar review. Nah, teman-teman di sini kalian sudah sering ya lihat ya tentang masalah grammar review itu ada loh. Sebenarnya grammar itu dari kata kerja itu menjadi kata benda. Ya, membuat kata kerja dari kata benda dari kata kerja. Itu. Biasanya ada kata sufiks, kata imbuhan di belakang. Ya, ion atau sion, men, ence, ance, al. Contohnya register.
Nah, register itu kan kata ini ya, kata kerja. Jadi registration, nouns, kata benda. Kemudian inform menjadi information. Ya, inform menginformasikan jadi informasi. Decide keputusan menjadi decision. Nah, agree jadi agreement, appoint jadi appointment, appear menjadi appearance, deny menjadi denial. Ya, ini salah satu contoh kata verb yang berubah menjadi kata benda. Nah, dan banyak lainnya, kayak act jadi action, ya film. Nah, itu juga salah satu contohnya. Nah, oke. Untuk exercise, ini teman-teman bisa di screenshot, ya, exercise-nya. Nanti teman-teman, ini PR aja ya, biar cepat, ini kayaknya udah mau selesai. Saya juga ada schedule lain, mohon maaf ini. Nah, untuk exercise, nanti teman-teman silakan ini di screenshot, ya. Nanti dikumpulin hari Senin aja, nggak apa-apa, jadwalnya jam 3 sore, ya. Ditulis di buku atau diketik silakan, ya. Tapi soalnya juga ditulis ya, yang ini ya. Nah, nanti isi titik-titik di sini aja, gitu. Jadi saya nggak mau jawabannya aja ya. Jadi biar teman-teman juga sekalian belajar. Gitu. Oke, paham ya? Miss Chelsea, Miss Nafila, Miss Adia, paham? Miss Nisa? Sorry. Miss Chelsea? Paham, Sir. Oh, paham ya. Oke. Ya, saya minta respon kalian biar tahu. Nanti kalian tulis saja di buku atau ketik atau serah kalian gimana. Nanti seperti tugas kemarin, nanti dikumpulin ke saya hari Senin. Ya. Nanti kalian rubah seperti ini aja, yang kayak gini. Kalian bisa cari di kamus, silakan, nggak apa-apa kok. Atau Google Translate, monggo. Ya. Gitu. Nanti saya akan ingatkan lagi hari Minggu ya, secara berkala biar nggak lupa. Ya, ada 8 soal, jadi nggak banyak kok. Ya, udah selesai materinya. Ya, nanti jangan khawatir, nanti besok, insya Allah besok saya akan bagikan materinya. Tapi hari Senin lah ya. Untuk yang kemarin yang Niagara Falls, untuk yang announcement nanti bisa nanti aja ya. Karena masih ada PR. Soalnya ada kunci jawaban di PPT ini. Ya, nanti kalian belajar dulu. Soalnya nanti saya kirim. Oke, itu saja materi hari ini. Mohon maaf, untuk hari Jumat nanti kita nggak bisa sampai jam 20.30 ya, karena saya ada schedule lain dari kerjaan saya yang lain, ada meeting dari company, ya, jadi nggak bisa full, kecuali ada Selasa kita bisa full ya. Ya, tapi nggak apa-apa, nanti kita padetin aja biar teman-teman paham. Kalau kurang waktunya nanti jadi PR, nggak apa-apa buat saya. Oke, ada yang ditanya mungkin Miss Adia? No? No, oke. Itu. Ya, Miss Nisa? Miss Nisa? Ada yang mau ditanya enggak ya? Oke. No. Kalau nggak ada, teman-teman mohon maaf boleh dibuka kameranya, kita foto dulu ya buat dokumentasi. Oke. Ya. Nanti kalau ada yang bingung bisa ditanyakan chat pribadi, oke. Tapi tenang aja, materi akan saya bagikan nanti. Miss Nafila kayaknya nggak ada di tempat ya. Oke. Oke, teman-teman, kita saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Ya, sudah ya. Oke, boleh dimatiin kameranya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Jikalau ada yang mau ditanyakan, nanti bisa ditanyakan lewat chat. Ya, mohon maaf mungkin ada kekurangannya dan juga agak sedikit terburu-buru. Ya, nanti kita ketemu lagi hari Selasa. Ya, nanti bisa hadir, yang nggak bisa hadir mungkin bisa hubungi pihak BK atau MK. Nanti, oke. Ya, nanti hari Senin ya, seperti biasa ya. Maksimal jam 3 sore. Nanti saya akan kasih tahu lagi hari Minggu, ya biar nggak lupa. Saya reminding lagi. Oke, kalau sudah tidak ada, saya cukup sekian. Ya, saya akhiri ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.